And I can't even believe this is happening. He left the baby dead. Kali ini kita akan berkunjung ke negara Amerika Serikat, di mana ada seorang gadis yang bernama Katie Fusco, atau dikenal sebagai Dennis Palt. Ayah kandung Katie bernama Stephen Palt, dan ibunya yang bernama Alicia Garcia. Katie juga mempunyai ayah angkat yang bernama Anthony Fusco, dan ibu angkat yang bernama Kelly Fusco. Dan Katie juga mempunyai nenek kandung yang bernama Grace Palt. Kita mulai dari cerita ayah dan ibu Katie. Pada tahun 1995, ayah Katie yang berusia 21 tahun berkenalan dengan ibu Katie yang saat itu berusia 15 tahun. Mereka bertemu melalui internet. Setelah lama berkenalan, ayah Katie memutuskan berangkat dari rumahnya di New York menuju Texas hanya untuk ketemu ibu Katie, sang pujaan hatinya. Orang tua ibu Katie cukup santai sama hubungan anaknya. Karena saat kenalan dengan ayah Katie, ibu Katie masih di bawah umur. Setelah 2 tahun menjalin hubungan, ibu Katie hamil. Dan pada tahun 1998, ibu Katie melahirkan seorang bayi perempuan yang mereka beri nama Dennis. Semenjak Dennis lahir, ayah Katie sering bersikap kasar kepada Dennis. Ayahnya suka mencubit kencang sampai biru. Padahal Dennis itu masih bayi. Ayah Dennis pernah juga memasukkan Dennis ke cooler kotak pendingin sampai-sampai Dennis hampir kehabisan napas. Akhirnya ibunya karena tidak kuat melihat kelakuan ayahnya, ibunya Dennis memutuskan memberikan Dennis ke orang tua angkat untuk diadopsi. Dennis akhirnya diadopsi oleh pasangan suami istri yang bernama Anthony Fusco sama Kelly Fusco karena mereka terlihat sebagai pasangan yang baik. Setelah mengadopsi Dennis, akhirnya Dennis dibawa ke rumah mereka di Dutchess County, New York, dan Dennis diganti namanya menjadi Katie Fusco. Di sana hidup Katie berubah jadi jauh lebih baik. Dia tumbuh menjadi anak yang cantik, pintar, dan suka banget sama seni. Pada tahun 2007 setelah 10 tahun Katie diadopsi ayah dan ibu angkatnya, orang tua kandung Katie berencana memiliki anak yang kedua karena mereka merasa sudah lebih dewasa dan lebih siap mempunyai anak. Pada tahun 2012, ibu Katie akhirnya melahirkan anak ketiga dan anaknya perempuan. Jadi ayah dan ibu kandung Katie mempunyai 2 anak perempuan tanpa Katie. Saat ibunya melahirkan anak ketiga ini, hubungan ayah dan ibu Katie renggang. Karena ternyata selama ini ayah Katie tidak mempunyai kerjaan selama 8 tahun terakhir. Jadi semua kebutuhan mereka bergantung pada ibu Katie. Ayah Katie juga mulai balik menjadi orang yang super temperamen. Rumah tangga mereka menjadi makin retak. Suatu hari di tahun 2016, ayah dan ibu Katie mendapatkan berita bagus karena mereka mendapat pesan dari anak pertama mereka. Saat ini Katie berusia 18 tahun dan dia baru saja lulus SMA dan berencana untuk melanjutkan studi. Tapi setelah Katie chat-chatan sama ayah dan ibunya, Katie akhirnya berubah rencananya yang tadinya mau kuliah jurusan seni. Akhirnya pada tahun 2016, dia memutuskan untuk pindah ke Henrico, Virginia. Sebulan setelah Katie pindah ke rumah ayah dan ibunya, ayahnya mulai tidur di bawah di kamar Katie tiap malam. Memang ayah dan ibu Katie pada saat ini sudah pisah ranjang karena memang rumah tangganya mulai retak. Ibunya Katie mulai bingung melihat penampilan ayahnya yang berubah seperti anak muda. Ayah Katie mulai mencukur jenggotnya, memotong rambut gondrongnya. Yang tadinya suka pakaian kemeja, sekarang lebih suka pakai celana jeans dan kaos. Pada bulan November 2016, ibunya mulai memperingatkan Katie
bahwa ayahnya dulu pernah menyiksa dia. Namun bukannya jauh, Kathy malah makin nempel sama ayahnya, dan situasi di rumah itu makin canggung. Ayahnya juga masih tidur di kamar Kathy tiap malam. Ibunya pernah bertanya kepada ayah Kathy, "Kenapa kamu harus tidur di kamar Kathy?" Ayahnya malah marah besar. Ibunya mulai menyadari ada yang tidak beres dengan Kathy dan ayahnya. Ibunya akhirnya memutuskan untuk keluar dan mengurus berkas cerai. Ibu Kathy meminta hak asuh atas kedua anaknya. Kathy dan ayahnya ditinggal berdua oleh ibunya. Suatu hari pada bulan September 2016, ternyata terbongkar kalau Kathy dan ayahnya sudah melakukan hubungan suami istri sejak mereka tinggal berdua. Dengan santai mereka melanjutkan hubungan itu hingga Kathy hamil. Setelah mengetahui hal itu, ibunya langsung lapor ke pihak kepolisian atas kasus insest yang dilakukan oleh ayahnya dan Kathy. Kenapa ibunya melaporkan kepada polisi? Karena selain insest, ibunya juga merasa ayahnya merayu dan mencuci otak Kathy sehingga dia mau melakukan yang seharusnya tidak dia lakukan. Tapi setelah semua diinterogasi oleh pihak kepolisian, keduanya tidak ditindak hukum lebih lanjut. Pada tanggal 20 Juli 2017, mereka malah menikah secara legal di depan orang tua angkat Kathy dan ibu dari ayahnya. Kenapa bisa? Ternyata mereka terbang ke Maryland melakukan pemalsuan identitas serta berkas-berkas pernikahan, sehingga orang-orang di sana tidak tahu kalau mereka adalah ayah dan anak. Tidak lama dari pernikahan mereka pada 2017, Kathy melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Bennett. Tapi sayang, kebahagiaan ayahnya dan Kathy tidak berlangsung lama. Karena pada bulan Januari tahun 2018, sepasang suami istri ini ditangkap oleh kepolisian setempat setelah mereka ketahuan memalsukan data. Polisi melakukan tes DNA kepada ayahnya Kathy dan anaknya Bennett dengan genetik keluarga mereka, dan mereka terbukti bahwa mereka semua sedarah. Akhirnya Kathy dan ayahnya ditangkap, lalu diekstradisi dari North Carolina ke Henrico County untuk menghadapi tuduhan insest, perzinahan, dan berkontribusi terhadap kenakalan anak di bawah umur. Lalu akhirnya mereka dibebaskan dengan jaminan dan diperintahkan untuk tidak melakukan kontak satu sama lain. Kathy kembali pindah ke orang tua angkatnya di New York, sedangkan hak asuh Bennett jatuh ke orang tua ayahnya. Akhirnya pada 2018, walaupun tidak boleh kontakan lagi, tapi Kathy sekali lagi menghubungi ayahnya dan memberanikan diri untuk menyudahi hubungan mereka. Kathy memberanikan diri telepon untuk mutusin ayahnya. Ayahnya ternyata tidak terima dan marah besar. Kemarahan ayahnya itulah yang berujung hal yang sangat tragis. Pada 11 April 2018, ayah Kathy pergi ke rumah orang tuanya untuk menjemput Bennett. Dia berkata kepada orang tuanya kalau dia ingin membawa Bennett terbang ke New York agar bisa ketemu Kathy. Orang tuanya percaya dan dia memberikan Bennett ke anaknya tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Setelah berhasil menjemput Bennett, ayah Kathy lalu membawa Bennett ke rumahnya di Knightdale, North Carolina, di mana dia kemudian mencekik Bennett dan membiarkan tubuh yang kecil sudah tidak bernyawa tergeletak di dalam lemari. Ternyata aksi ayah Kathy tidak sampai di situ. Setelah menghabisi bayinya sendiri, ayah Kathy lalu mengemudi sejauh 600 mil atau sekitar 965 km sepanjang malam ke New York untuk menemui Kathy. Pada dini hari keesokan harinya, tanggal 12 April 2018, ayahnya tiba di rumah keluarga Vasco dan dia tidak langsung mengetuk rumah itu. Dia cuma memantau dari seberang jalan, dari dalam mobilnya. Ayahnya ternyata sudah tahu kebiasaan keluarga Vasco dan hari itu memang jadwal mereka untuk mengunjungi nenek angkat Kathy.
Momen yang ditunggu pun tiba. Katie dan ayah angkatnya keluar rumah, masuk ke mobil, dan berangkat dari Wingdale ke New Milford. Pas mereka lagi berhenti di persimpangan antara rute 7 dan rute 55, ayah Katie langsung melepaskan peluru ke Katie dan ayah angkatnya. Akhirnya mereka berdua meninggal di tempat, lalu ayahnya kabur. Ada seorang petugas kebakaran yang sedang tidak bertugas menjadi salah satu saksi dari insiden ini. Dan tanpa basa-basi, petugas itu langsung menghubungi 911 dan melaporkan kejadian tersebut. Hello, this is Connecticut. It's on Route 7 and Route 55. Someone just went by and shot this guy in the truck. Somebody just shot somebody in a truck on Route 55, sir? Yes, right at the beginning of Route 55 and Route 7. It just happened. I'm a fireman out in New York. The car pulled up, went around him, shot him. Whole clip pulled into his head. Okay, sir. Is you still with him? We're here at the road. Where? Right at the intersection? Yes, sir, right at the intersection. Okay, sir. He's deceased, boss. The truck's in the middle of the road. He's dead? Yes, sir. Brains are on the road. And he was shot. Did you see the person who shot him? Yeah, we pulled up. There's a whole, yes. Who? Okay, which way did the vehicle go? Headed towards New Milford, down Route 7. Down Route south. 7? What, can you describe the vehicle to me? It's a blue minivan with, I believe, a South Carolina plate. Blue minivan, South Carolina plate? Yes, sir. A light blue minivan. Okay, sir, just stay on the line with me. Yes. Tidak lama dari telepon pemadam itu, polisi lalu mendapatkan telepon dari nenek Katie. Dan dalam telepon itu, nenek Katie menjelaskan, He killed his wife, he killed her father, and I can't even believe this is happening. He left the baby dead. bahwa anaknya mengaku kalau dia membunuh anaknya yang bernama Bennett. Lalu dia berkata meninggalkannya di lemari, dan ia memang berencana untuk membunuh Katie dan ayah angkatnya. Sekitar 8 km dari tempat kejadian, polisi menemukan mobil ayah Katie yang masih berjalan pelan. Tapi setelah didekati, ternyata di dalamnya sudah tidak bernyawa dan tidak dapat ditangkap. Ayah Katie ditemukan di balik kemudi dengan keadaan membungkuk. Ayah Katie ternyata melepaskan pelurunya ke kepalanya sendiri. Kira-kira dari kasus ayah dan anak, apa yang bisa kita pelajari? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.